Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi podcast. wabarakatuh. Oh iya, kembali lagi di podcast yang kita nantikan ini. Kali ini kali ini kita akan membahas tentang demo-demo yang sedang terjadi belakangan ini, terutama tentang eh, rasa Tionghoa yang saat ada demo itu kenapa selalu eh, terjadi diskriminasi terhadap mereka. Oke, Oke, dengan narasumber kita bernama siapa? oke. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama aku Anto Juli Songko. Aku dari mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah UNS. Semester berapa, Mas? Oke, sekarang lagi ini ya di semester 3. Semester 3. Oke. Sekarang kita itu aja ya, langsung mulai ke pembahasan biar nggak lama. Oke, yang pertama, Oke. dalam beberapa demo terakhir, muncul ajakan untuk menjarah toko milik orang Tionghoa. Apakah ini murni reaksi spontan masyarakat, atau mungkin ini adalah suatu eh, ajakan dari atas, atau mungkin bagaimana? Menurut Mas Santo sendiri? Wow, pertanyaan pembuka yang seharusnya ringan tapi ini tidak ringan-ringan amat ya. Sebenarnya gini, ada beberapa kemungkinan ya. Kita bilang aja kalau kemungkinan pertama itu ada provokator. Kalau ada provokator jelas itu bukan reaksi spontan dari masyarakat gitu. Tapi coba kita lupakanlah, anggap mereka itu benar-benar respon yang murni, respon yang emang organik. Nah, itu apakah bisa terjadi? Memang bisa aja terjadi. Kenapa? Karena memang di antara kita yang saya maksud di sini adalah antara Bumi Putra. Bumi Putra itu mungkin bisa disederhanakan supaya di pembahasan ke depan kita tidak pusing mengenai istilah ya. Bumi Putra saya artikan sebagai orang orang Indonesia di luar dari etnis Tionghoa gitu. Jadi kita akan menyebut di sini Bumi Putra, yaitu orang-orang yang di luar dari etnis Tionghoa Oh iya, dan etnis Tionghoa atau orang Tionghoa yang emang dia ya orang beretnis Tionghoa seperti itu. Nah, di antara Bumi Putra dengan orang-orang dari etnis Tionghoa itu sendiri, memang menurut sejarah panjangnya mereka itu sengaja dipisah gitu, sengaja tidak dibuat berbaur. Jadi apakah ini murni reaksi spontan masyarakat? Bisa jadi. Tapi apakah ada kemungkinan itu ada provokator? Bisa juga ada gitu kemungkinan itu. Jadi mungkin itu sih. oh iya, aku mau tanya nih, mengembangin dari pernyataan Mas Santo tadi. Tadi kan ada kemungkinan nih dari provokator kan. Nah, provokator ini dari kalangan mana gitu, atau mungkin dari golongan mana yang provokatori terjadinya penjarahan atau mungkin kekerasan terhadap kaum Tionghoa? Oke, okay. Jadi untuk tentang siapanya itu saya rasa susah ya. Saya menyebut siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Karena pun selama ini ada informasi-informasi yang mengemukakan siapa di balik kerusuhan, yang mana kerusuhan itu nantinya berujung pada sikap diskriminasi rasial, sikap represi terhadap orang-orang Tionghoa itu baru sampai tahap dugaan. Pun memang ada, dia benar-benar yakin mengemukakan bahwa ini loh dalangnya gitu. Tapi, aduh, susah sih kalau ngomongin itu, Mas. Saya sebetulnya tidak bisa menjawab ya. Kalau pertanyaannya, siapa sih dalang dari provokator itu sendiri? Nah, menurut saya, ketimbang itu ditanyakan ke orang-orang seperti saya ya, tanyakan ke orang-orang yang emang tugasnya itu merawat keamanan, ya bisa ditanyakan ke polisi gitu. Kalau emang Mas sendiri ngelihat ada
indikator-indikator bahwa itu ada provokator, ya silahkan itu ditanyakan ke orang yang bertugas untuk mengamankan masyarakat. Ya jelas, pasti kita akan mengadu ke polisi gitu. Jadi mungkin ini lebih tepatnya pertanyaan ini disampaikan ke polisi aja nggak sih? Oh Gitu. iya sih, kita sebagai mahasiswa cuman bisa apa namanya mengutarakan pendapat ya. Ya Oke pun mungkin pun dari mungkin. Oh iya ya. oh iya dari yang tadi itu mungkin agak janggal ya tentang kenapa sih yang ditargetkan itu orang Tionghoa. Kenapa sih orang pribumi itu selalu menjarah? Kenapa nih pada saat itu bukan cuma Om Tionghoa, ada juga DPR itu kan juga dijarahkan. Nah, berarti itu kan bukan cuma tentang kaum Tionghoa. Apakah itu suatu dasar dari sikap rakyat Indonesia itu sendiri yang sering menjarah, sering merampok atau bagaimana? Sebetulnya kalau kita ngelebar lagi ke tentang kerusuhan yang dialamin orang-orang dari DPR itu sendiri, sebetulnya konteksnya cukup berbeda ya dengan apa yang dialami oleh orang-orang dari Tionghoa sendiri. Ya seperti yang saya katakan tadi, kerusuhan yang terjadi, yang mana itu berujung pada diskriminasi rasial terhadap orang-orang Tionghoa itu, salah satu faktornya adalah tidak mengenalnya orang dari Bumi Putra ke orang-orang Tionghoa gitu. Nah, namun kalau kasusnya mengenai DPR yang kemarin itu beda konteksnya. Mereka menjarah DPR, memang mereka murka gitu atas apa yang sudah dikeluarkan atau kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang yang pemangku kebijakan itu. Rasa-rasanya mereka itu kurang becus atau kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR gitu. Yang mana komunikasi mereka itu buruk sekali ya, kayak Hmm. merespon kekecewaan dari rakyat, mereka malah justru membodoh-bodohi rakyat, padahal waktu mereka mencalonkan diri sebagai anggota, mereka benar-benar apa ya, mengemis kepada rakyat untuk meminta suara, tapi setelah berada di bangku kekuasaan mereka justru bersikap sombong dan arogan gitu. Jadi kerusuhan yang terjadi atau penjarahan yang terjadi untuk orang-orang Tionghoa dengan kasus DPR yang kemarin itu memang konteksnya berbeda sekali gitu. Dan apakah itu memang kecenderungan dari masyarakat Indonesia itu gimana ya? Itu mungkin perlu ada kajian sosiologi tertentu gitu ya. Yang mana sebetulnya kalau kita bilang itu dasar dari sifat masyarakat Indonesia itu sendiri, eh, lumayan kurang setuju karena di luar negeri pun setiap ada masa aksi gitu, ya pasti ada perbuatan-perbuatan yang seperti itu gitu. Jadi apakah itu memang hanya ada di Indonesia? Enggak juga gitu. Memang masa aksi itu tuh mudah sekali untuk tergerak melakukan penjarahan atau beberapa mereka terlampiaskan gitu amarahnya. Seperti itu. Oh iya, mungkin kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Mungkin kita akan memperdalam tentang apa ya, bertanya tentang sejarah yang pada tahun 1998. Pertanyaan kedua itu, kalau kita lihat dari sejarah, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa seolah jadi pola berulang dalam setiap gejolak sosial Indonesia. Menurut Mas Anto sendiri, kenapa pola ini selalu muncul lagi setiap kali situasi politik lagi bergoyang dan lagi memanas? Oke, kenapa pola ini selalu berulang gitu? Mungkin di sini saya akan menyampaikan satu faktor saja kenapa pola itu Iya, bisa terulang. Dan mungkin saya ingin disclaimer ya, di satu kerusuhan dengan kerusuhan-kerusuhan yang lain, itu masing-masing dari kerusuhan itu memiliki keunikan faktor sendiri-sendiri gitu.
Semisal kita ngomong kerusuhan 1998 gitu. Mungkin ada beberapa faktor yang sama dengan kerusuhan yang terjadi di misal di oke, okay, saya agak lupa ya peristiwa beberapa kerusuhan itu. Tapi intinya gini, ada kerusuhan A nih dan ada kerusuhan B. Di kerusuhan A sama kerusuhan B memang ada beberapa faktor yang sama yang menyebabkan bisa ada kerusuhan yang berakhir bersifat represi atau penjarahan terhadap orang-orang Tionghoa. Tapi di setiap kerusuhan itu memiliki satu faktor atau beberapa faktor yang berbeda gitu. Jadi nggak sepenuhnya, misal kita lihat pola dari peristiwa yang pertama, itu misal ada 3 faktor, di peristiwa kedua kebetulan ada 3 faktor yang sama juga, tapi belum tentu di peristiwa B ini tuh faktornya cuma 3, bisa jadi ada 5 gitu. Nah itu yang perlu dijelaskan dulu, yang perlu dikelirkan gitu, bahwa di satu peristiwa dengan peristiwa-peristiwa yang lain, mungkin ada beberapa faktor yang sama, tapi ada sedikit keunikan, sedikit atau banyak keunikan yang berbeda antara satu kerusuhan dengan kerusuhan yang lain. Nah, di sini saya ingin berbicara mengenai satu faktor saja. Saya ingin melempar satu argumen seperti ini, bahwa fenomena rasisme itu muncul bukan karena ada individu atau kelompok yang jahat ataupun irasional, tapi fenomena rasisme itu bisa muncul karena itu didorong atau didukung oleh sistem hukum dan sistem struktur sosial yang emang udah dibentuk masyarakat dari zaman kolonial. Kenapa saya bisa bicara demikian? Kita coba bicarakan pada masa kolonial ya. Bagaimana hukum dan struktur sosial itu benar-benar memisahkan antara orang-orang pribumi dan orang-orang Tionghoa. Kita mulai dari kebijakan hukumnya kali ya. Pertama, di masa kolonial itu ada namanya kebijakan pemisahan wilayah atau Witwatersrand, yang mana kebijakan tersebut mengharuskan orang-orang dari Tionghoa itu berdiam atau hidup di wilayah yang berbeda dengan orang-orang Bumi Putra. Jadi orang-orang Tionghoa ini berkumpul dengan orang-orang Tionghoa yang lain, tapi mereka tidak tidak memiliki tetangga dari orang-orang Bumi Putra. Nah, pun jika orang-orang Tionghoa ini mau keluar dari wilayah tersebut, oh ya, nantinya wilayah tersebut akan disebut sebagai pecinan. Gitu. Nah, pun mereka mau keluar dari wilayah tersebut, mereka harus ada pas jalan gitu. Mereka harus membayar, ya ada pas jalan, ada suatu perizinan untuk mereka bisa keluar dari wilayah pecinan tersebut. Dan itu pun ribet sekali nanti ujung-ujungnya. Dan jika mereka melanggar peraturan tersebut, pas jalan tersebut, ya mereka bakal didenda sebesar 10 golden pada waktu itu. Nah, kenapa Belanda atau VOC atau Belanda sih itu yang menerapkan kebijakan tersebut? Karena pada masa VOC itu pernah ada suatu peristiwa di mana orang-orang Tionghoa ini bersatu dengan orang-orang Bumi Putra untuk melawan dari VOC dan kalah. Dan disitulah kenapa akhirnya pemerintah Belanda tuh mempunyai pikiran bahwa kalau semisal orang-orang Tionghoa ini bergabung dengan orang-orang Bumi Putra akan jadi kekuatan yang cukup besar dan merepotkan untuk mereka gitu. Oleh karena itu mereka dipisah gitu. Oke, itu pertama. Kedua, sebelum loncat, nanti efeknya apa? Bayangin sih, semisal Mas Fadel ya, saya tinggal di Surakarta, Iya. terus Mas Fadel tinggal di Pabelan gitu. Kita enak meskipun jarak kita jauh masih bisa ketemu. Tapi
pada waktu itu, waktu penerapan kebijakan Winston-Salzel itu udahlah jauh. Saya dan Mas Fadel itu tidak bisa bertemu sama sekali gitu. Jadi itulah yang buat orang-orang dari Bumi Putra dan orang-orang Tionghoa itu tidak saling mengenal gitu. Itu Hmm. pertama. Kedua, sistem sekolahnya pun dibedakan. Jadi sekolah antara orang-orang Tionghoa itu ada sendiri dan sekolah untuk orang-orang pribumi itu, maaf, Bumi Putra itu ada sendiri juga. Jadi memang benar-benar diusahakan orang-orang dari Tionghoa ini dan orang-orang Bumi Putra ini benar-benar diusahakan semaksimal mungkin untuk mereka itu tidak saling berinteraksi gitu, tidak saling mengenal gitu. Itu pada masa kolonial ya, ada Wittgenstein, ada Passenstelsel pun juga di masa kolonial itu orang-orang dari etnis Tionghoa ini kan jadi perantara perekonomian. Jadi misal gini, ada misal orang-orang kolonial mau bertransaksi dengan orang-orang Bumi Putra. Itu nggak bisa langsung orang-orang kolonial menjual barangnya ke Bumi Putra itu nggak bisa langsung. Yang terjadi adalah orang-orang dari Eropa atau orang-orang kolonial, orang Belanda itu eh, menyalurkan barang-barang dagangan mereka ke orang-orang Tionghoa, lalu disalurkan ke orang-orang Bumi Putra. Pun sebaliknya, nanti kalau ada hasil bumi dari orang-orang Bumi Putra, itu masuk dulu ke orang-orang Tionghoa, baru ke kolonial. Yang terjadi apa? Di situ seolah-olah terlihat bahwa orang-orang Tionghoa ini tuh mengambil kesempatan gitu. Seolah-olah orang-orang Tionghoa itu bekerja sama dengan orang-orang Belanda. Padahal jika kita mau membaca geger pecinan antara 1740 sampai 1743 itu tergambar sekali bahwa orang-orang Tionghoa ini justru bekerja keras bersama-sama bahu membahu dengan orang-orang Bumi Putra untuk melawan penjajahan gitu, melawan VOC itu. Terus ada juga jadi di kolonial itu tuh pernah membuat satu hukum ras atau etnis itu dibuat 3 lapisan. Yang pertama adalah orang-orang dari Eropa itu sendiri, tingkat kedua adalah orang-orang Asia Timur dari Arab, Tionghoa, dan ya Arab, Tionghoa, dan Jepang. Lalu yang ketiga adalah pribumi. Nah, sayangnya adalah secara pelaksanaannya, terkadang orang-orang Tionghoa itu justru lebih bawah dari orang-orang pribumi gitu. Itu. Apakah Kenapa? Mas izin masuk Mas, izin masuk Mas. Apakah Boleh, silakan. kalau tapi kan zaman dulu ya Mas ya, orang Tionghoa itu terkenal dengan kerja kerasnya Mas. Apakah itu yang membuat orang-orang Tionghoa sebagai kayak oh gue iri nih sama orang-orang Tionghoa, makanya gue pengen menjarah mereka kayak gitu Mas. Apakah itu salah satu faktor yang bisa di juga sebenarnya? Oh iya, Nah, mungkin dari sebenarnya faktor kan itu itu ya. apa ya? Sebenarnya Gimana Mas Santo? sebenarnya gini, memang kecenderungan dari orang-orang Bumi Putra itu melihat bahwa orang-orang dari etnis Tionghoa ini tuh semuanya elit, semuanya itu orang kaya. Padahal mah enggak. Satu misal gini, em, kita ambil contoh di tahun 98 gitu. Apakah yang kena jarah itu adalah elit Tionghoa? Kalau kita sama-sama membaca datanya, itu yang mereka jarah adalah orang-orang menengah ke bawah. Yang mana elit Betul, betul, betul. elit dari Tionghoa itu sendiri ya justru yang terselamatkan gitu. Itu yang Mm-mm. membuat ironi kan sebetulnya. Dan kenapa orang-orang Tionghoa ini bisa apa ya bisa mahir sekali di bidang ekonomi atau jadi pengusaha ya kita bicarakannya.
Itu karena memang di waktu Orde Baru itu ada satu peraturan yang tidak tertulis yang bilang gini bahwa orang-orang dari etnis Tionghoa itu tidak bisa masuk ke pemerintahan. Ah ya, I see, I see, I Pekerjaan see, dari I pemerintah. see. Jadi mereka nggak bisa jadi PNS, mereka tidak bisa jadi tentara, mereka tidak bisa jadi polisi, tidak bisa. Terus apa dong? Berarti itu ya Mas, mirip. Iya, lanjut. Ya, apa pekerjaan satu-satunya yang bisa mereka lakukan? Ya berdagang, Nah, itu gitu. mungkin cikal bakal kenapa ada spektrum, kok spektrum apa ya? Kayak spekulasi, spekulasi masyarakat kalau oh Cina nih, sorry sorry sorry, ini bukan untuk rasis ya, tapi kayak pasti ada orang yang gini, Cina pasti punya toko gitu. Ya, itu bisa cikal bakalnya bakal seperti itu. Ya karena memang mereka itu tuh ya Mau nggak gimana? mau. Ya mau nggak mau itu satu-satunya pekerjaan yang bisa mereka lakukan gitu. Karena Mm-mm. mereka sendiri memang tidak bisa masuk ke pemerintahan gitu. Jadi secara nggak langsung itu orang Tionghoa itu mirip kayak diskriminasi, kayak diasingkan dari Indonesia itu sendiri ya, kayak orang komunis, bekas orang komunis atau bagaimana? Nah, memang memang orang-orang Tionghoa ini tuh akan selalu dianggap lian gitu. Karena em, dari dulu tuh pandangan orang-orang Bumi Putra ke orang-orang Tionghoa itu emang dianggap sebagai orang lain, orang luar gitu. Orang Jawa ngelihat orang Batak pada waktu itu, oke, mungkin orang Batak itu adalah orang asing bagi kami. Tapi orang-orang Tionghoa itu tuh lebih asing. Kenapa? Karena pertama, mereka itu tidak punya tanah atau ya mereka tidak punya tanah di Nusantara gitu. Pertama itu. Kedua, fisik mereka yang paling ketara berbeda dari kita semua. Ketiga, mereka itu datang dengan membawa agama dan kepercayaan yang berbeda juga gitu. Jadi orang Jawa ngelihat orang Batak asing itu berbeda dengan orang Jawa ngelihat orang Tionghoa yang asing juga. Lebih asing orang-orang Tionghoa karena memang mereka itu kan datangnya dari perantauan kan. Karena mereka itu tuh dianggap punya nenek moyang yang ada di negara Cina sana. Jadi ya udah di digeneralisasi aja. Oh, Anda ini orang luar gitu. Seperti itu. Oke, jadi eh, menurut Mas Santo ini sampai sekarang ini Mas ras Tionghoa ini masih ada terjadi diskriminasi atau enggak? Atau mungkin sudah mulai berbaik dari apa pemerintah itu berbaik atau gimana? Menurut Mas Nah, Santo? menurut saya sendiri, penelitian-penelitian yang membahas soal bagaimana etnis Tionghoa ini menjadi minoritas, lalu didiskriminasi, itu sudah lumayan banyak. Jadi mungkin untuk di hari ini, mereka ini didiskriminasinya tidak separah dulu. Seperti itu. Itu pertama. Kedua, tapi apakah masyarakat masih banyak yang bersikap bahwa atau menganggap orang-orang Tionghoa ini sebagai lian atau lain, itu temui orang-orang di sekitar saya yang mereka itu kurang terpapar dengan konten sejarah sehingga menganggap bahwa oh orang Tionghoa ya mereka nyebutnya Cina yang mana diksi tersebut ya rasis gitu. Mereka itu tuh orang Tionghoa beretnis Tionghoa bukan orang Cina. Cina kan negara bukan etnis gitu. Ya mereka masih menganggap hitam putih bahwa orang Cina tuh orangnya rakus, uh, cuman peduli dengan uang dan segala macam halnya. Mereka belum terpapar lah dengan konten-konten sejarah. Kenapa sih orang Tionghoa pada akhirnya di hari ini mereka punya pecinan, mereka semuanya mayoritas itu berdagang. Itu ada asal muasalnya gitu loh, ada penyebabnya. Nggak sesederhana itu gitu. Oke, kita lanjut ya.
kebebasan selanjutnya, nomor 3. Pertanyaannya adalah, kalau dilihat dari struktur sosial, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari pelanggengan narasi diskriminasi ini? Seperti demo lalu itu mungkin ada suatu narasi ingin menjarah orang Tionghoa lagi yang akan eh, mungkin kalau itu terjadi mungkin tahun 1998 mungkin terjadi lagi ya mirip ya. Itu gimana? Hmm, oke oke. Jadi gini, siapa yang diuntungkan di Ya, pelanggaran narasi diskriminasi ini? Itu ada beberapa kemungkinan juga. Kemungkinan pertama, itu narasi tentang diskriminasi rasial itu tuh emang organik, emang masyarakat umum itu benar-benar ingin menjarah toko-toko Tionghoa. Nah, itu siapa yang diuntungkan? Tidak ada yang diuntungkan. Kalau memang itu terjadinya organik ya, kalau memang itu kehendak masyarakat, mereka menjarah orang-orang Tionghoa karena mereka kurang mengerti sejarahnya. Nah, itu tidak ada yang diuntungkan. Tapi ada kemungkinan kedua, diskriminasi rasial ini benar-benar memang diatur oleh entah siapa dalangnya, itu ya menjadi perdebatan yang lain ya. Itu yang diuntungkan ya orang-orang yang sedang di demo atau orang-orang yang sedang dituntut. Coba bayangin ini, misal demo kemarin, orang-orang mendemo mengenai kebijakan-kebijakan atau omongan-omongan dari anggota DPR yang kurang pas gitu. Tapi di tengah-tengah demo mereka itu ada yang menyulut atau memantik untuk menjarah orang-orang Tionghoa. Itu nanti aksi massa jadi terpecah, aksi massa jadi berbelok niatnya, yang awalnya ingin menuntut orang-orang di pemangku kekuasaan, orang-orang yang ada di pemangku kebijakan, berbalik arah untuk menjarah orang-orang Tionghoa gitu. Yang jelas, kalau emang itu yang terjadi, yang diuntungkan adalah orang-orang yang sedang dituntut. Dan lebih lanjutnya lagi, kalau memang untungnya kemarin itu ada pembelokan narasi itu tidak ini ya, tidak berujung kekerasan pada orang-orang Tionghoa. Itu bagus. Kalau kemarin benar-benar terjadi seperti di 98, banyak orang-orang Tionghoa yang dijarah, itu keuntungannya bagi mereka yang menjadi dalang adalah di suatu hari nanti, jika ada masa-masa aksi yang sama seperti hari kemarin, pola yang sama akan bisa diulangin tuh. Pola yang sama atau senjata yang sama bisa digunakan kembali untuk masa-masa aksi berikutnya gitu. Jadi siapa yang diuntungkan? Ya orang-orang yang sedang dituntut. Mereka jadi nggak dituntut gitu, kayak masa aksi nanti fokusnya ke orang-orang Tionghoa, bukan orang-orang yang sedang dituntut gitu. Itu sih. jadi kalau secara nggak langsung berarti orang Tionghoa ini menjadi suatu kambing hitam bagi negara ini sendiri ya. Iya. Kalau dari sudut pandang saya, kenapa sih yang jadi apa namanya? Yang jadi target tuh orang Tionghoa bukan kenapa orang selain itu misalnya Papua atau mungkin orang India atau mungkin orang Eropa. Kenapa eh, orang Tionghoa gitu? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena orang-orang Tionghoa itu tuh adalah etnis yang bahkan hukum atau sistem sosialnya itu membentuk suatu era kolonial. Itu ada Wittgenstein sama Passenstelsel. Mereka dipisahkan gitu. Apakah ada kebijakan yang memisahkan antara orang Jawa dan orang Palembang dan segala macam halnya? Tidak ada. Itu cuma ada di orang-orang Tionghoa itu sendiri. Pertama itu. Kedua, di zaman Jepang pun, orang Jepang itu tuh, maaf, di masa kedudukan Jepang, mereka itu memanfaatkan kebencian yang sudah dipupuk pada masa kolonial Belanda untuk diteruskan gitu loh. Ke Jepang itu meneruskan kebencian itu untuk menjadi alat supaya orang-orang Indonesia itu benci dengan negara Cina gitu. Jadi sudah dari era kolonial itu sengaja dipisah, di masa Jepang dilanjutkan,
pasca kemerdekaan pun, waktu Orde Baru, orang-orang Tionghoa itu juga difitnah sebagai salah satu etnis yang mendukung komunisme gitu. G30S itu salah satu golongan yang dijadikan kambing hitam juga orang-orang dari etnis Tionghoa gitu. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa yang jadi alat itu orang-orang Tionghoa? Karena orang-orang Tionghoa itu adalah etnis yang mempunyai sejarah panjang, yang mana interaksi di antara etnisnya itu emang dibuat bermusuhan antara Bumiputra dan etnis Tionghoa gitu. Karena mereka yang punya sejarah panjang itu, makanya etnis Tionghoa lah yang paling gampang untuk dijadikan kambing hitam gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini sejalan dengan yang dijelaskan Mas Nur tadi. Yang keempat ini, pertanyaan terakhir. Jika diskriminasi rasial ini bersifat struktural, bagaimana cara membongkarnya? Apakah cukup lewat edukasi publik atau lewat cara yang lain? Oke, edukasi publik itu perlu. Salah satunya adalah dengan membentuk uh, alternatif narasi, yaitu kita seharusnya bisa rajin-rajin lah nulis sejarah mengenai orang-orang yang didiskriminasi, orang-orang yang memang terpinggirkan gitu, supaya itu menjadi hal yang banyak dibahas oleh halayak umum. Itu pertama. Kedua adalah sebaiknya kita jadi mahasiswa atau akademisi itu jangan jauh dengan masyarakat gitu. Kita perlu membuat narasi yang sederhana soal ini gitu. Kita perlu menyuarakan ini tapi dengan bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat umum juga gitu loh. Masyarakat umum itu tidak membaca jurnal, mereka tidak membaca artikel jurnal, mereka tidak membaca paper, mereka tidak membaca disertasi. Nah, lalu kita yang membaca seharusnya bisa menyederhanakan bahasa tersebut sehingga bisa dikonsumsi oleh mereka juga gitu. Jadi tidak ada jarak antara mahasiswa atau seorang akademisi dengan masyarakat itu sendiri gitu. Ya caranya ya kita harus rajin-rajin membuat narasi soal orang-orang yang memang terpinggirkan gitu. Agar mereka di kemudian hari tidak dianggap lian, tidak dianggap sebagai orang yang berbeda dari kita gitu. Seperti itu. Oke, oke. Sudah cukup banyak nih saya dan juga rekan-rekan saya belajar dari Mas Anto tentang eh, tentang sejarah orang Tionghoa dan sejarah yang lain. Terima kasih Mas Anto sudah sempat menyempatkan waktu pada malam hari ini. Maaf ya, mungkin sibuk. Ya tidak perlu minta maaf. Terima Iya, kasih sudah mengundang saya sebagai teman diskusi. Ya, terima siap kasih. teman. Mungkin sudah cukup untuk podcast kali ini. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.